Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang eksplorasi large language model yang beranggota 3 orang. Yang pertama itu teman saya Muhammad Fakih Madani, dan yang kedua itu Muhammad Salman, dan terakhir itu saya Yadi Kayanto. Baik, jadi latar belakang kita membuat tugas ini, yang pertama yaitu tugas ini diberikan yang berfokus pada eksplorasi large language model, serta konsep dasar, eksperimen, dan pembelajaran kode dasar tersebut. Tujuannya yaitu adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dasar-dasar arsitektur, proses pre-training, dan kemampuan large language model dalam tugas-tugas pemrosesan bahasa. Yang pertama itu kita akan melakukan eksplorasi large language model. Yang pertama itu ada arsitektur ChatGPT, itu bagaimana arsitekturnya dibuat, dan selanjutnya ada task pre-training dan fine tuning, dan juga proses yang terakhir itu ada juga proses lainnya. Baik, yang pertama itu arsitektur ChatGPT. Arsitektur itu terdiri dari 3 layer. Yang pertama ada embedding layer. Embedding layer itu merupakan layer yang bertanggung jawab untuk mengkodekan input teks ke dalam representasi vektor. Nah, representasi vektor ini itu merupakan representasi dari kata-kata dalam teks yang dapat dipahami oleh model. Nah, representasi vektor ini biasanya dihitung dengan menggunakan teknik seperti one-hot encoding atau word to vector. Selanjutnya ada layer transformer encoder. Nah, layer ini itu bertanggung jawab untuk memproses representasi vektor, teks, dan menghasilkan representasi vektor yang lebih kompleks. Nah, transformer encoder itu menggunakan teknik attention untuk memodelkan hubungan antar kata-kata dalam teks. Nah, attention itu adalah teknik yang memungkinkan model untuk fokus pada kata-kata tertentu dalam teks. Selanjutnya ada layer transformer decoder. Nah, layer ini itu bertanggung jawab untuk menghasilkan teks dari representasi vektor yang lebih kompleks. Transformer decoder itu juga menggunakan teknik attention untuk memodelkan hubungan antar kata-kata dalam teks. Selanjutnya itu ada juga task pre-training dan fine tuning yang ada dalam ChatGPT. Task pre-training itu yang pertama itu ada Masked Language Modeling atau MLM. Masked Language Modeling itu adalah task pre-training yang melibatkan pengisian bagian teks yang dimasked dengan teks yang sesuai. Nah, bagian teks yang di-market dapat berupa satu kata, beberapa kata, atau bahkan kalimat. ChatGPT itu dilatih pada dataset teks yang telah dimaskin sebanyak 15%. Artinya 15% dari kata-kata dalam dataset itu telah dimasking dan harus diisi oleh ChatGPT. Contohnya, misal ada dataset ChatGPT, itu berisi kalimat, saya pergi ke toko untuk membeli makanan. Nah, maka kalimat tersebut itu akan dimasking menjadi saya pergi ke toko untuk membeli. Nah, di situ ada masnya di situ. Nah, selanjutnya ChatGPT kemudian akan belajar untuk mengisi bagian yang dimasking dengan kata yang sesuai. Contoh, makanan. Nah, jadi saya pergi ke toko untuk membeli makanan seperti itu. Nah, MLM itu membantu ChatGPT untuk mempelajari hubungan antara kata-kata dalam sebuah kalimat. Nah, hal ini dapat membantu ChatGPT untuk menghasilkan teks yang lebih koheren dan bermakna. Selanjutnya ada Text Task Pre-training Next Sentence Prediction atau NSP. NSP itu adalah task pre-training yang melibatkan prediksi kalimat berikutnya dari sebuah kalimat. Dalam kasus ChatGPT, pasangan kalimat yang digunakan untuk melatih model dipilih secara acak dari dataset teks yang digunakan untuk melatih model. ChatGPT kemudian akan belajar untuk memprediksi kalimat kedua dari kalimat pertama. Hal ini dilakukan dengan meminimal kesalahan antara kalimat kedua yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan kalimat kedua asli yang berpasangan dengan kalimat pertama. NSP itu membantu ChatGPT untuk mempelajari hubungan antara kalimat-kalimat dalam sebuah percakapan. Hal ini dapat diamatin dari cara ChatGPT memprediksi kalimat kedua. Misalnya,
Jika ChatGPT memprediksi kalimat kedua yang berisi kata makanan, maka hal ini menunjukkan bahwa ChatGPT itu telah mempelajari hubungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Secara keseluruhan, tas pre-training MLM dan NSP itu membantu ChatGPT untuk mempelajari representasi yang baik dari bahasa. Nah, representasi yang baik ini kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas yang terkait, yaitu masukkan teks dan percakapan yang alami dan bermakna. Selanjutnya itu ada task fine tuning, yaitu ada dialog generation. Dialog generation itu merupakan task fine tuning yang melibatkan penghasilan teks percakapan yang realistis dan koheren. Nah, task ini itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ChatGPT untuk menghasilkan percakapan yang alami dan mengalir, serta dapat mengikuti alur percakapan yang diberikan oleh pengguna. Nah, ChatGPT itu dilatih pada dataset tas percakapan yang telah dilabelin dengan alur percakapannya. Misalnya dataset tersebut dapat berisi percakapan antara dua orang yang sedang membicarakan tentang cuaca atau percakapan antara dua orang yang sedang berdebat. Nah, ChatGPT kemudian akan belajar untuk menghasilkan teks percakapan yang sesuai dengan alur percakapan yang diberikan. Nah, hal ini dilakukan dengan meminimal kesalahan antara teks percakapan yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan teks percakapan asli yang dilabelin. Nah, selanjutnya itu ada question answering. Question answering adalah task fine tuning yang melibatkan penjawaban pertanyaan secara informatif. Nah, task ini itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan dengan tepat dan lengkap, serta dapat memberikan konteks yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ChatGPT itu akan dilatih pada dataset teks pertanyaan dan jawaban yang telah dilabelin. Misalnya, dataset tersebut dapat berisi pertanyaan tentang sejarah atau pertanyaan tentang sains. Nah, ChatGPT kemudian akan belajar untuk menjawab pertanyaan dengan meminimalkan kesalahan antara jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan jawaban asli yang telah dilabelin. Dan yang terakhir dari task fine tuning itu ada summarization. Summarization itu adalah task fine tuning yang melibatkan penghasilan ringkasan teks yang akurat dan ringkas. Task ini itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ChatGPT untuk menghasilkan ringkasan teks yang padat informasi serta dapat menangkap intisari dari teks asli. Nah, ChatGPT itu akan dilatih pada data teks asli dan ringkasan yang telah dilabelin. Misalnya dataset tersebut dapat berisi teks berita dan ringkasannya atau teks buku dan ringkasannya. Nah, ChatGPT itu kemudian akan belajar untuk menghasilkan ringkasan teks dengan meminimal kesalahan antara ringkasan yang dihasilkan oleh ChatGPT dengan ringkasan asli yang telah dilabeli. Terakhir itu ada proses yang disebut zero dan few-shot learning. Zero dan few-shot learning itu adalah dua teknik pembelajaran mesin yang memungkinkan model untuk belajar menyelesaikan tugas baru dengan dataset yang sangat sedikit. Untuk zero shot learning sendiri itu adalah teknik pembelajaran mesin yang memungkinkan model untuk belajar menyelesaikan tugas baru tanpa data pelatihan yang relevan. Selanjutnya, untuk few shot learning itu adalah teknik pembelajaran mesin yang memungkinkan model untuk belajar menyelesaikan tugas baru dengan data pelatihan yang sangat sedikit. Eh, Keunggulan dari zero dan few shot learning itu, keunggulannya untuk dapat digunakan untuk mempelajari tugas baru dengan data yang sangat sedikit. Nah, sehingga membuat zero dan few shot learning itu sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pembelajaran cepat dan efisien. Tapi kelemahan pada zero dan few shot learning itu adalah kinerjanya, karena dapat lebih rendah dibandingkan dengan model yang dilatih dengan data yang lebih banyak. Selanjutnya itu ada proses yang disebut in-context learning. In-context learning itu adalah teknik pembelajaran mesin yang melibatkan pelatihan model dengan data yang konteksnya sudah diketahui. Nah, konteks itu dapat berupa informasi tentang domain, format, atau tujuan dari data. In-context learning itu dapat membantu model untuk belajar menyelesaikan tugas baru dengan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, hal ini dikarenakan model sudah memiliki pemahaman tentang konteks dari data yang diberikan. Keunggulan dari in-context learning itu adalah kinerjanya dapat lebih tinggi dibanding dengan model yang dilatih dengan data yang lebih sedikit. Nah, hal ini dikarenakan model in-context learning sudah memiliki pemahaman tentang konteks dari data yang diberikan. Tetapi kelemahannya
yaitu membutuhkan data pelatihan yang lebih banyak dibandingkan dengan model zero dan fused learning. Dan juga terdapat perbedaan antara zero dan fused learning dengan in-context learning. Perbedaan utama itu antara zero dan fused learning dengan in-context learning adalah jumlah data pelatihan yang dibutuhkan. Zero dan fused learning itu butuhkan data yang lebih sedikit, sedangkan in-context learning itu membutuhkan data pelatihan yang lebih banyak. Dan perbedaan lainnya itu adalah cara model mempelajari hubungan antara input dan output. Model zero shoot learning itu menggunakan pengetahuan umum untuk mempelajari hubungan tersebut. Sedangkan model few shoot learning dan in-context learning menggunakan data pelatihan untuk pelajari hubungan tersebut. Baik. Selanjutnya yaitu eksperimen LLM yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk eksperimen LLM, pada bagian ini telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama ada yang dilakukan oleh Matuk et al. Yang menggunakan metode question and answer untuk melakukan evaluasi terhadap kemampuan dari suatu LLM. Pada penelitian tersebut telah disiapkan dataset bernama TeleQ&A yang berisi 10.000 pertanyaan dan jawaban yang berasal dari berbagai sumber di bidang telekom. LLM yang diujikan pada penelitian ini merupakan GPT 3,5 dan GPT-4. Selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ghazwini Nezat et al. Yang melakukan pengujian terhadap LLM untuk melakukan translasi sebuah bahasa sesuai dengan prompt yang diberikan. Pada penelitian ini, prompt yang diberikan tidak hanya untuk meminta melakukan translasi, tetapi juga diberikan beberapa petunjuk yang dapat membantu proses translasi suatu bahasa. Lalu dari penelitian tersebut, kami juga melakukan percobaan eksperimen terhadap dua LLM yang ada, yaitu GPT 3.5 yang digunakan oleh ChatGPT dan Lambda yang digunakan oleh BART. Metode yang digunakan yaitu metode Q&A dengan memberikan pertanyaan sederhana yang dapat dianalisis hasilnya. Untuk pertanyaan yang pertama merupakan pertanyaan dasar yang meminta LLM ini untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai cara kerja energi matahari. Hasil yang didapat adalah keduanya mampu memberikan jawaban dengan baik, tetapi LLM dari ChatGPT, yaitu GPT 3.5, mampu memberikan jawaban dengan lebih detail dan format yang lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah pertanyaan kreatif. Next slide. Pada pertanyaan kreatif ini, ChatGPT dan BART diminta untuk menghasilkan cerita yang bertemakan penjelajah waktu yang tersesat. Dari pertanyaan tersebut, cerita yang dihasilkan oleh ChatGPT lebih menarik untuk dibaca karena memiliki penulisan yang lebih rapi dan tersusun dengan baik. ChatGPT juga mampu memberikan plot twist di dalamnya dan memiliki detail pada kisah tersebut, seperti memberikan nama pada mesin waktu yang dibuat oleh ilmuwan. Berbeda dengan ChatGPT, Lambda yang digunakan oleh BART menghasilkan cerita yang secara bahasa lebih simpel tapi mudah dipahami. Untuk pertanyaan terakhir merupakan pertanyaan spesifik di mana ChatGPT dan BART diberi pertanyaan mengenai jumlah penduduk New York pada tahun 2022. Dengan pertanyaan ini, ChatGPT tidak mampu menjawab karena memiliki keterbatasan data yang dimiliki. Sementara itu, BART dengan lambdanya mampu memberikan jawaban terbaru yang up to date dan diberikan juga gambar yang menarik, yang membantu memvisualisasikan data. Itu saja untuk eksperimen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pembelajaran kode GPT. Jadi di sini pada teks ketiga
disuruh mempelajari per GPT dari sebuah video. Jadi yang pertama yang telah dipelajari adalah tentang interaksi multifungsional. Gimana ChatGPT ini memungkinkan interaksi dengan kecerdasan buatan melalui tugas-tugas berbasis teks dengan kemampuan menghasilkan berbagai keluaran untuk permintaan yang sama. Dan ini menunjukkan sifat probabilistik yang mengesankan dalam memproses dan menghasilkan teks. Kemudian ada kemampuan kreatif dan serius, yang dimana sistem ini tidak hanya mampu menangani tugas-tugas serius, tapi juga menghibur seperti menjelaskan konsep teknis kepada publik dan teknis atau membuat konten yang menggelitik seperti catatan rilis untuk permainan catur yang fiktif. Kemudian ada untuk arsitektur transformernya adalah dasar dari ChatGPT adalah arsitektur transformer yang pertama kali diperkenalkan dalam makalah berjudul eh, makalah berjudul Attention is All You Need. Kemudian selanjutnya teknologi ini telah mempengaruhi banyak pengembangan dalam bidang kecerdasan buatan. Buat jaringan saraf transformer adalah teknologi utama yang memberikan daya pada ChatGPT. Kemudian transformer telah menjadi landasan banyak kemajuan dalam kecerdasan buatan dan memungkinkan sistem ini untuk memahami konteks dan bahasa dengan baik. Kemudian versi skalabilitas, tersedia versi yang lebih kecil dari ChatGPT yang disebut NanoGPT yang dapat dilatih pada dataset khusus seperti karya-karya Shakespeare. Kemudian ini juga menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem dalam konteks yang lebih terfokus. Untuk kemudian ada penggunaan tokenisasi proses untuk mengubah teks menjadi urutan bilangan bulat menjadi inti dalam pendekatan ChatGPT. Sistem menggunakan tokenisasi tingkat karakter kemungkinan pemrosesan yang lebih dalam dan pemahaman konteks yang lebih baik. Yang terakhir adalah fitur-fitur utamanya yaitu ChatGPT mampu memberikan interaksi yang kreatif serta memahami bahasa dan konteks dalam tugas-tugas berbasis teks dengan lebih dalam. Ini membuka peluang untuk aplikasi yang luas dalam berbagai domain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Baik, jadi sekian dari presentasi kami tentang eksplorasi large language model. Tadi sudah disampaikan juga tentang sistem apa yang digunakan pada ChatGPT dan juga eksperimen yang dilakukan oleh Mas Fakih, dan juga yang terakhir itu adalah pembelajaran apa saja yang sudah dipelajari dengan yang dari video yang sudah ditonton. Baik, terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.